Welcome back to our channel seperti biasa dengan Yasinta dan juga dengan Dika. Di video kali ini kita akan bahas tentang Miss Universe 2019 yang sudah kalian request. Jadi buat kamu yang kepo, stay tuned. Jadi Miss Universe 2019 udah selesai. Sudah usai. Jadi ajang yang the most exciting for most of you, karena orang-orang yang tahu pageant atau tidak pasti tahu Miss Universe. Betul. Either karena Steve Harvey atau Gal Gadot di Wonder Woman. Apa ya tadi guna? Pokoknya Miss Universe itu yang paling wow gitu ya kan. Jadi teman-teman udah nungguin itu dan kita Menemukan pemenangnya. ya, congratulations untuk Zoe. Miss South Africa. Jadi Miss Universe 2019 kali ini diadakan di Tyler Perry Studios. Betul, di Atlanta. Tyler Perry, the place is awesome. I mean, itu terakhir kali dipakai buat Banyak banget film kayak setahu aku ya. ya, jadi tempat syuting film. Terus terakhir kali tanggal 20 November kalau nggak salah dijadiin untuk debat presidensial di kubu Demokrat. So, ketika government Amerika pakai tempat ini, it must be no joke. Ya. Ya kan gitu. Dan Tyler Perry adalah orang yang sedikit mengagumkan Untuk salah satu etnis tertentu. untuk etnis kulit hitam. Hal ini dibuktikan karena dia memang ingin jadiin Tyler Perry Studios sebagai center of Black Entertainment kayak gitu. Dia sangat encourage itu gitu. Dan dia bangga untuk hal itu. Jadi we will get to that later. Apakah itu akan berkorelasi dengan kemenangan Zoe? We will see. Kita akan mulai pembicaraan ini, diskusi ini dengan kontestan Miss Universe 2019 yang menurut kami super outstanding. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, menurut kami kontestan tahun ini yang paling kompetitif. Seru banget buat ditonton. Ya. Kayak video yang udah kita buat sebelumnya tentang Love Hate Miss Universe, kita di situ bahas Miss Universe selama ini gitu ya kan. Yang belum nonton cek ini. Nah, tapi ternyata juga di tahun ini itu nggak ada banyak berubah, bahkan bisa dibilang video kita kemarin masih relatable karena kita di situ bilang kontestannya emang Miss Universe itu paling top notch dibandingkan beauty pageant yang lainnya. Betul. Next, setelah ngomongin soal kontestan, kita ke pageant days-nya. Meskipun ditunjang dengan kontestan yang sangat luar biasa, karantina Miss Universe 2019 terbilang cukup boring karena kalau kita lihat tahun 2018 itu kan banyak banget ya agendanya ya. Sedangkan yang 2019 ini lebih ke settle aja, agendanya banyak yang di hotel, kayak untuk acara Smile Train atau acara Best Buddies yang hanya keluar untuk makan malam. Ya, settle aja, nggak terlalu wow kayak tahun lalu. Kayak pageant days itu bukan jadi sebuah selling point dari Miss Universe Tahun ini. Betul. Betul. Karena yang rame mungkin rehearsal yang muncul jadi banyak, photoshoot. semuanya jadi tentang malam finalnya gitu. Jadi tentang apa yang dilakukan di pageant days-nya nggak terlalu banyak aktivitas. Betul. Next kita akan bahas tentang produksi malam finalnya atau produksi dari pageant secara keseluruhannya. Yang pertama tentang photoshoot dari kontestan Miss Universe. Kita happy banget karena Fadil Barisha is back. Yep. Photoshoot tahun ini menurut kami sangat luar biasa meskipun temanya simple ya. Yep. Kayak clean. Tapi Much better daripada tahun sebelumnya. bener, tahun lalu kayak lightingnya nggak rata atau emang gitu kita nggak tahu, terus proporsi masing-masing kontestannya nggak jelas, tapi tahun ini sangat luar biasa. Yep. Salut. Oke, preliminary. Kita dikit nyinggung di video yang sebelumnya juga kalau kita takutnya nih preliminary-nya akan seperti tahun 2017 karena Betul. kan rumornya emang bakal ada ini dalam Ballroom Hotel. tempat mereka karantina, which true, akhirnya mereka memang diadakan di sana, tapi kita takut akan seperti 2017 yang remang-remang dan gak jelas itu. But it turns out much better sih, meskipun Betul. ya stage-nya biasa aja, cuma well lit gitu loh. Dan enggak pakai karpet seperti tahun 2017. Ya, jadi much better. Dan itu wajar karena bayar. Ya kan, jangan sampai udah bayar nih nonton prelimnya tapi tidak ada upgrade. Betul. Tapi juga ngomongin stage, ini agak-agak lucu karena kontestan ketika membawakan national costume, stage-nya ini terbilang cukup sempit untuk jalan dua kontestan. Jadi ketika itu ada kontestan yang mau balik dengan national costume yang grande, bertabrakan dengan kontestan yang mau maju. Ya, jadi kalau emang nggak cukup satu-satu aja nggak apa-apa gitu sebenarnya.
Selain itu juga lightingnya juga bagus ya. Ya, lightingnya aman. Better. Tapi kalau ngomongin preliminary, kita nggak mungkin nggak ngomongin tentang insiden preliminary dong pastinya. Ada 4 kontestan yang tergelincir. Turn the loss off. Bahkan diakui oleh Catriona sebagai MC preliminary bahwa Emang lantainya licin. Betul. Ya, ini sebuah PR dari Miss Universe Organization, of course. Hal-hal teknikal itu yang menjadi detail harusnya diperhatikan gitu, untuk maintain kualitas dari Miss Universe-nya sendiri. Betul. Sebenarnya kalau misalkan lantainya licin, diakui memang licin, terus orang yang ngepel itu nggak di shoot kamera, itu nggak apa-apa. Iya. Tapi masalahnya ketika Miss Mexico sedang catwalk, ya, mas-masnya menyelonong. Jangan sampai mas-mas yang ngepel punya exposure lebih tinggi daripada Miss Mexico. Bener. Agak-agak fatal banget sih itu. Moving on ke Itu stage-nya di malam final. what do you think? Stage-nya nggak gede, tapi kita juga pernah bahas ini di video yang mana ya? Ya. Ya, pokoknya kita bilang stage itu nggak harus gede-gede banget. Penting bisa mengakomodasi semua kontestan yang akan naik panggung. Betul. Nggak cuma kontestan, termasuk misalnya orang-orang cowok-cowok yang bawain syas, Bawain mahkota. kameramen, whoever yang akan naik panggung itu harus fit panggungnya, nggak harus terlalu besar, tapi jangan sampai terlalu kecil. Miss Universe 2019 memang panggungnya kita akui tidak terlalu besar, tapi cukup Betul. untuk semua kontestan Miss Universe 2019 ada di atas panggung. Betul. Yang menarik dari panggung Miss Universe 2019 adalah ketika evening gown mereka mencoba untuk merubah suasana panggung dengan menambahkan ornamen-ornamen. Itu mirip Yeah. fashion show-nya Dior. Jadi kayak emang ada ornamen physical di sana gitu. Tapi menurutku nggak ngeblend. Ornamennya tidak ngeblend dengan dekorasi stage atau whatever it is. Jadi kayak itu hanya barang yang diletakkan di sana just for we don't know why. Jadi agak kurang oke. Masuk gitu. Kurang oke, eksekusinya, konsepnya bagus. Betul. Ngomongin soal malam final, kita pasti nggak akan lupa kejadian ini karena juga ada miskomunikasi ya antara Steve Harvey dan juga tim Miss Universe yang mempersiapkan untuk national costume. Karena kabarnya ternyata yang menang national costume melalui voting online adalah Philippines, tapi yang dipanggil ke depan adalah Malaysia. Katanya Malaysia diminta untuk menunjukkan national costume-nya. Kenapa? Kita juga nggak tahu. Harvey, you did it again. Mungkin juga bukan kesalahan Steve Harvey, tapi juga mungkin kesalahan dari Ya, timnya MUO yang miskomunikasi. betul. Dan again, kesalahan-kesalahan teknis kayak gitu bisa dihindari loh sebenarnya. Yeah. Kalau menurut kamu overall dari segi production gimana? Quite fine, tapi temen-temen pernah nggak sih nemu tempat makan yang baru buka terus enak banget, terus rame dia jadi terkenal, terus tiba-tiba kamu merasakan kualitasnya dia nggak jaga. Maybe that's what kind of I can relate with this, you know. Yang tahun ini ya? Iya, kayak Miss Universe tuh udah gede banget, jadi kayak detail-detail beberapa terlupakan, jadi kayak wah sayang banget gitu. But it's not bad. It just can be much more perfect. Ya, aku pribadi juga agak kecewa dengan penyelenggaraan Miss Universe. Agak karena banyak banget detail-detail yang miss dan ya terlihat kurang profesional. It should have been better. But next kita ke semifinalsnya dulu. Top 20. Menurut kami top 20-nya memang sangat bagus, sangat layak karena penampilan mereka selama karantina juga sangat memuaskan. Mereka tampil luar biasa di preliminary juga, jadi kayaknya kita nggak ragu mereka layak masuk top 20. Yep. Setelah itu mereka punya speech. Kami juga sangat bingung speech mana yang akan menang, akan masuk ke top 10 karena semua speechnya bagus-bagus kecuali speechnya Prancis yang lucu, unik dibandingkan dengan kontestan lain yang membicarakan soal isu sosial yang mereka sangat berhubungan atau mereka sangat concern. Prancis ini justru lebih bercerita tentang dia punya saudara kembar. Ketika dia terpilih sebagai Miss Universe, kita semua akan punya 2 Miss Universe. Wow. Dan she made it to top 10. Maybe that's one way to win the judge. I don't know. Top 10-nya juga kita nggak komplain karena bagus-bagus banget dari segi speech dan penampilannya. Kemudian dari top 10 ada eliminasi menggunakan swimsuit dan juga evening gown. Agak disayangkan karena Indonesia nggak masuk. Yeah. Tapi kami sangat happy dengan top 5-nya karena wah,
emang wow sih untuk top 5. Dan kita bersyukur banget kalau rumor yang bakal dari 20 ke langsung 6 itu tidak terjadi. Congratulations Federica. dari top 5 terus ke Q&A. Menurut kami juaranya adalah South Africa dan Puerto Rico hands down. Terus pertanyaan di top 3 menurut kami ya yang paling bagus adalah Zozy, unbeatable. Jadi buat teman-teman yang nanya apakah Zozy layak atau deserve nggak sih? Super deserve. Super deserve. Like it or not ya. Kemudian apakah kemenangan Zozy berhubungan dengan Tyler Perry? Sempat ada rumor kalau Tyler Perry bilang oke, lu pakai studio gua tapi Yang menang harus African American ya atau Black Beauty ya. Kita nggak tahu itu memang benar dikatakan oleh beliau atau enggak. Tapi melihat track record yang kita bilang tadi, Tyler Perry memang sedikit ingin menaikkan American African kulit hitam dengan beberapa hal yang sudah dia lakukan di masa lampau. Gitu. Jadi itu kayak masuk aja dengan statement ini kalau emang itu benar. Tapi terlepas dari itu, anggap rumor itu nggak ada nih. Zozy kan emang udah bagus. benar, setuju banget. Dan dari step by step 20, 10, 5 memang dia bisa katakanlah mengalahkan yang lain. Betul. Gitu. Awalnya strongest Black Beauty menurut aku adalah USA sebenarnya. Karena USA kan backgroundnya bagus, sangat well spoken. Tapi sayangnya meskipun badannya bagus, kotak-kotaknya itu bener-bener nyanyiin Dika, tapi catwalknya agak-agak kurang. Tapi kalau sampai Chesley masuk ke top 5, yakin banget sih dia pasti bakal menang karena she nailed every single interview she had. Ya. Sedikit recap, dengan kemenangan Zozy, jadi South Africa udah dapat 3 crown Miss Universe. Dengan total placement di Miss Universe adalah 24 kali, which means is South Africa powerhouse in Miss Universe. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. The ancient alien theory say yes. Next, setelah kita ngomongin pemenangnya, kita akan ngomongin yang enggak menang. Sejak tahun 2016 kita kenal ada El Tokuyo Awards di Miss Universe. Yep. Untuk kontestan-kontestan yang dijagokan tapi sayangnya tidak masuk placement. Menurut kalian, siapakah kontestan yang sangat dijagokan tapi nggak masuk placement dan layak untuk mendapatkan gelar El Tokuyo Awards? Komen di bawah. El Tokuyo Awards ini hanya untuk bercandaan. Tapi buat kita, menurut kami, El Tokuyo Awards goes to Ireland. Dulu aku amazed banget Beb sama backgroundnya, kayak wow. Yeah, like why? At least 20, at least. But why? Tapi ya udahlah, kita nggak tahu di belakang panggung dapurnya kayak gimana. So kita lihat aja hasilnya. Betul. Oke, next kita akan ngomongin hal yang baru di Miss Universe, yaitu adalah Crown. crown-nya mahal Shy. Menurut kamu gimana? Bentuknya biasa aja, tapi menurutku yang biasa itu biasanya klasik. Memang target untuk menjadi bentuk yang klasik, jadi tidak terpengaruh dengan fashion statement yang ada sekarang. Jadi kayak 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, it's still relatable gitu loh untuk menjadi crown beauty pageant. Maybe the timeless value adalah yang ditargetkan oleh Mowat. Kalau ada yang bilang crown-nya mirip sama Bini-Bining Pilipinas, mungkin dari tampak depannya agak mirip, tapi enggak sepenuhnya mirip juga. Jadi ini bukan duplikasi, memang kebetulan aja. Menurutku sih bentuknya crown klasiknya memang kayak gitu. Jadi soalnya crown di film kartun kayak gitu bentuknya. Wow. That's it untuk kita ngebahas Miss Universe 2019-nya. Betul. Loh, kok nggak ada Fredericanya? Gimana sih? Kamu nggak jago di Indonesia ya? Dasar kamu. Gak, Beb, sabar. Kita akan bikin exclusively untuk ngebahas gimana performance Frederica di video lain. So, betul. Stay tuned. Ya, jadi untuk Miss Universe 2019 itu tadi pendapat kita. It was a great show, tapi ada beberapa hal yang kita pikir bisa sangat diperbaiki. Jadi betul. lebih lebih perfect. Jadi kalau Miss Universe yang udah emang dianggap orang-orang like wow, tetap wow. Ya, tetap wow dan bahkan memang live up to its image gitu. Kita juga mau mengucapkan selamat bertugas kepada Zozy Binitunzi, the new Miss Universe 2019. Semoga ringnya lancar, semoga tugasnya lancar, dan sampai ketemu di Putri Indonesia 2020 ya. Kamu tahu nggak siapa suaminya Zozy? Enggak. Tunzi. Zozy Binitunzi. Wow.
I'm sorry. Dan kami juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Frederica yang sudah mewakili Indonesia dengan sangat baik, mencetak sejarah baru untuk placement Indonesia di ajang Miss Universe, juga untuk Frederica dan tim yang sudah bekerja sangat keras sampai Miss Universe kemarin. Terus juga kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman pageant lovers Indonesia yang sudah support like selalu crazy. komen love from Indonesia, we did great. Yeah, we did great, you did it, Frederica did it, we did it. Yeah, and hands down kita akui bahwa Indonesia mungkin tidak pernah punya wakil se-whole package Frederica. Semoga tahun depan kita punya. Ya. Amin. Semoga tahun depan lebih lagi Frederica Amin. bisa menularkan ilmu. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah request video ini. Jangan lupa di like kalau kalian suka. Jangan lupa juga untuk komen video-video apa sih yang mau kita bikin untuk ke depan-depannya. Terus juga jangan lupa subscribe untuk YouTube Yasinta Dika serta podcast Pageant 101 dan follow juga Instagram kami di @yasintadika. Dan jangan lupa kita tahun 2020 mau hire tim. Make sure you stay tuned. Bye.